Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat baca cerita yang dirahmati Allah. Bayangkan pada suatu hari nanti, Dajjal benar-benar dibunuh, salib dihancurkan, dan babi dibunuh. Lalu dunia dipimpin langsung oleh Nabi Isa alaihi salam. Pada saat itu harta melimpah, sampai tidak ada seorang pun yang mau menerima sedekah. Kedengarannya seperti cerita yang sulit dipercaya. Tapi ini bukanlah dongeng. Ini adalah kabar sahih dari Rasulullah SAW tentang peristiwa besar yang akan terjadi menjelang kiamat. Pertanyaannya sekarang, seberapa dekat kita dengan hari itu? Simak kisah ini sampai akhir. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Kedatangan yang menggetarkan langit. Dunia saat itu berada pada masa yang paling menakutkan. Dajjal sudah keluar dan berkeliling bumi, membawa fitnah yang belum pernah dialami manusia sebelumnya. Rasulullah SAW bahkan berkali-kali memperingatkan para sahabat tentang fitnah ini. Tidak ada fitnah yang lebih besar sejak Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Dajjal datang dengan berbagai tipu daya. Ia mendatangi suatu kaum, lalu mengajak mereka beriman kepadanya. Jika mereka mengikutinya, langit diperintahkan menurunkan hujan dan bumi mengeluarkan tanaman. Akan tetapi, jika mereka menolaknya, mereka ditinggalkan dalam keadaan kekurangan dan kesulitan. Banyak manusia akhirnya tertipu. Hari-hari itu menjadi ujian yang sangat berat. Namun, masih ada sekelompok orang yang tetap beriman. Mereka tidak tunduk kepada Dajjal. Mereka bertahan bersama pemimpin mereka di wilayah Syam. Jumlah mereka tidak besar, tetapi iman mereka tidak goyah. Malam berganti menjadi waktu subuh. Udara terasa tegang. Mereka tahu Dajjal masih ada di bumi dan ancamannya belum berakhir. Namun, mereka tetap melakukan apa yang biasa dilakukan oleh orang-orang beriman, yaitu berdiri untuk menunaikan sholat. Iqomah pun dikumandangkan. Pemimpin kaum muslimin maju ke depan untuk mengimami sholat. Pada saat itulah Allah menunjukkan pertolongannya. Tiba-tiba terdengar seruan bahwa Nabi Isa bin Maryam telah turun. Rasulullah SAW bersabda, lalu turunlah Isa bin Maryam di dekat menara putih sebelah timur Damaskus, mengenakan dua pakaian yang dicelup warna kekuningan, sambil meletakkan kedua telapak tangannya di atas sayap dua malaikat. Hadis riwayat Muslim. Beliau turun dari langit dengan tenang. Beliau bukan lahir kembali, bukan pula hanya sekedar simbol atau kiasan. Nabi Isa alaihi salam benar-benar turun sebagai manusia yang dahulu diangkat oleh Allah ke langit. Penampilan beliau sangat berwibawa. Rambut beliau tampak seakan meneteskan air. Jika beliau menundukkan kepala, terlihat seperti ada tetesan air yang jatuh dari rambutnya. Dan jika mengangkat kepalanya, rambut beliau tampak berkilau seperti mutiara. Kaum muslimin yang melihatnya terdiam. Orang yang selama ini mereka kenal melalui ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah kini berdiri di hadapan mereka. Tidak ada suara riuh. Tidak ada orang yang berlari atau berteriak. Mereka hanya memandang dengan penuh takjub. Bagi mereka, turunnya Nabi Isa bukan sekedar peristiwa luar biasa. Itu adalah jawaban atas penantian yang panjang. Itu adalah tanda bahwa Allah tidak meninggalkan hamba-hambanya yang beriman. Dan lebih dari itu, mereka memahami satu hal. Jika Nabi Isa telah turun ke bumi, berarti akhir dari kekuasaan Dajjal sudah sangat dekat. Fitnah terbesar di muka bumi itu sedang menuju saat-saat terakhirnya. Imam dari umat ini dan awal berakhirnya fitnah.
Kaum muslimin masih berdiri dalam saf-saf sholat. Mereka belum bergerak. Pandangan mereka tertuju kepada Nabi Isa alaihissalam yang baru saja turun dari langit. Pemimpin kaum muslimin saat itu telah maju ke depan untuk menjadi imam sholat subuh. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa pemimpin tersebut adalah seorang laki-laki dari kaum muslimin. Ketika melihat Nabi Isa alaihissalam, ia mundur beberapa langkah. Ia memahami siapa yang berdiri di belakangnya. Ini adalah Isa bin Maryam, salah satu Rasul Ulul Azmi, Nabi yang namanya disebut berulang kali di dalam Al-Quran. Nabi yang diangkat Allah ke langit dan kini diturunkan kembali ke bumi. Lelaki soleh itu ingin mempersilahkan Nabi Isa untuk maju. Namun Nabi Isa alaihissalam segera memberi isyarat. Beliau berkata, "Majulah, sesungguhnya iqamah dikumandangkan untukmu." Dalam riwayat lain beliau bersabda, "Sebagian kalian menjadi pemimpin atas sebagian yang lain sebagai bentuk kemuliaan Allah kepada umat ini." Hadis riwayat Muslim. Maka pemimpin kaum muslimin itu pun maju kembali. Nabi Isa alaihissalam berdiri di belakangnya dan sholat sebagai makmum. Ini bukan peristiwa kecil. Seandainya Nabi Isa turun membawa syariat baru, tentu beliau yang paling berhak maju menjadi imam. Akan tetapi beliau tidak melakukannya. Beliau justru sholat di belakang seorang pemimpin dari umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pesannya juga sangat jelas. Nabi Isa tidak datang membawa agama baru. Beliau tidak datang untuk mengganti syariat Rasulullah. Beliau turun sebagai pengikut syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat subuh itu pun dilaksanakan. Bayangkan keadaan saat itu. Di luar sana, Dajjal masih hidup. Fitnahnya masih menyelimuti bumi. Tetapi di dalam saf kaum muslimin berdiri seorang nabi yang telah ditunggu selama berabad-abad. Bagi orang-orang beriman, ketakutan mereka mulai berubah menjadi harapan. Mereka mengerti bahwa Allah tidak menurunkan Nabi Isa hanya untuk menyaksikan keadaan. Beliau turun untuk menjalankan misi yang besar. Dan mereka juga memahami sesuatu yang lain. Jika Nabi Isa sudah berada di bumi, maka masa kekuasaan Dajjal tidak akan lama lagi. Pertemuan antara Nabiullah dan sang pendusta terbesar dalam sejarah manusia sudah sangat dekat. Menghancurkan simbol kebohongan dan menegakkan syariat. Setelah Dajjal dibinasakan, keadaan dunia berubah. Fitnah terbesar telah berakhir. Orang-orang yang selama ini tertipu mulai melihat kenyataan. Mereka menyaksikan sendiri bahwa Dajjal yang mengaku sebagai Tuhan ternyata dapat dibunuh. Semua klaimnya runtuh. Kini manusia melihat Nabi Isa alaihissalam dengan mata kepala mereka sendiri. Beliau bukanlah Tuhan. Beliau bukanlah anak Tuhan. Beliau adalah seorang hamba Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh hampir tiba saatnya Isa putra Maryam turun di tengah kalian sebagai hakim yang adil. Ia akan menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Misi pertama Nabi Isa alaihissalam setelah keamanan mulai kembali adalah meluruskan akidah manusia. Beliau menghancurkan salib. Ini bukan sekedar menghancurkan benda dari kayu atau logam. Tindakan itu adalah pernyataan yang sangat tegas kepada seluruh manusia. Seolah-olah Nabi Isa alaihissalam berkata dengan perbuatannya, "Aku tidak pernah meminta untuk disembah. Aku tidak pernah mengajarkan manusia bahwa aku adalah Tuhan." Perselisihan besar yang berlangsung berabad-abad akhirnya diputuskan oleh Nabi Isa sendiri. Beliau mengembalikan manusia kepada tauhid. Hanya Allah yang berhak disembah. Kemudian beliau membunuh babi sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Para ulama menjelaskan bahwa tindakan ini menunjukkan ditegakkannya syariat Islam secara sempurna dan dihapuskan berbagai bentuk penyimpangan yang selama ini dibiarkan manusia. Tidak ada lagi tawar-menawar terhadap kebenaran. Tidak ada lagi pencampuran antara tauhid dan kesyirikan.
Setelah itu, Nabi Isa menghapus jizyah. Karena saat itu kebenaran sudah tampak dengan sangat jelas. Manusia telah menyaksikan turunnya seorang nabi dari langit. Mereka menyaksikan kehancuran Dajjal. Mereka melihat sendiri Nabi Isa memimpin dengan syariat Islam. Tidak ada lagi alasan untuk mengingkari kebenaran. Satu demi satu manusia masuk ke dalam Islam. Bumi yang sebelumnya dipenuhi kebohongan mulai dibersihkan. Kesyirikan runtuh. Simbol-simbol penyimpangan dihancurkan. Syariat Allah ditegakkan. Dan untuk pertama kalinya setelah masa yang sangat panjang, manusia mulai memasuki sebuah zaman baru, zaman ketika tauhid kembali berdiri dengan jelas di muka bumi. Kekalahan telak sang pendusta di gerbang Lut. Sebelum dunia memasuki masa damai, masih ada satu peristiwa yang harus terjadi. Dajjal masih hidup. Ia masih berada di bumi dan masih diikuti oleh manusia yang tertipu oleh fitnahnya. Namun kali ini keadaannya berbeda. Sekarang Nabi Isa alaihi salam telah turun. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang kafir mendapati bau napas Isa kecuali ia akan mati, dan bau napasnya sejauh pandangan matanya." Hadis riwayat Muslim. Nabi Isa alaihi salam kemudian keluar bersama kaum muslimin. Tujuannya hanya satu, yaitu mencari Dajjal. Sementara itu, Dajjal mengetahui bahwa Nabi Isa telah turun. Orang yang selama ini mengaku sebagai Tuhan, yang menipu manusia dengan berbagai keajaiban dan fitnah, mulai merasakan ketakutan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketika musuh Allah Dajjal melihat Isa, maka ia meleleh sebagaimana garam meleleh di dalam air." Hadis riwayat Muslim. Inilah akhir dari kesombongan Dajjal. Selama ini, ia tampil seolah tidak terkalahkan. Ia memerintahkan langit dan bumi sebagai ujian dari Allah, dan membuat banyak manusia tunduk kepadanya. Akan tetapi, ketika berhadapan dengan Nabi Isa, semua itu hilang. Ia gemetar. Tubuhnya mulai lemah. Ia tidak berdiri menantang. Ia justru melarikan diri. Nabi Isa alaihi salam terus mengejarnya. Kaum muslimin ikut bergerak di belakang beliau. Pengejaran itu akhirnya sampai di gerbang Lut, sebuah daerah di Palestina. Di sanalah perjalanan Dajjal berakhir. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lalu Isa mencarinya hingga mendapatinya di gerbang Lut, kemudian membunuhnya." Hadis riwayat Muslim. Tidak ada peperangan panjang, tidak ada pertarungan berhari-hari, dan tidak ada kekuatan ajaib yang menyelamatkan Dajjal. Orang yang mengaku sebagai Tuhan itu dibunuh oleh seorang hamba dan rasulnya. Pada saat itu, seluruh kebohongan Dajjal runtuh. Manusia melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa Dajjal bukanlah Tuhan. Seandainya ia tahu, tentu ia tidak akan lari, ia tidak akan takut, dan ia tidak akan bisa dibunuh. Tetapi ia lari, ia takut, dan akhirnya ia mati. Dengan kematian Dajjal, berakhirlah fitnah terbesar yang pernah menimpa umat manusia sejak Nabi Adam alaihi salam diciptakan. Era kedamaian yang tidak pernah disaksikan manusia. Kematian Dajjal mengubah keadaan bumi. Fitnah terbesar telah berakhir. Tidak ada lagi manusia yang mengaku sebagai Tuhan. Tidak ada lagi tipu daya yang membuat manusia bingung antara kebenaran dan kebatilan. Kini, Nabi Isa alaihi salam memimpin manusia sebagai hakim yang adil. Beliau memerintah dengan syariat Allah. Kezaliman dihentikan, permusuhan mereda. Manusia kembali mengenal keamanan yang sudah lama hilang. Kemudian Allah menurunkan keberkahan yang luar biasa ke bumi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian dikatakan kepada bumi, "Keluarkanlah buah-buahanmu dan kembalikanlah keberkahanmu." Hadis riwayat Muslim. Mulailah manusia menyaksikan hal-hal yang tidak biasa. Dalam hadis disebutkan, satu buah delima dapat dimakan oleh sekelompok orang dan mereka semua kenyang.
Bahkan, kulit delima itu dapat dipakai untuk berteduh. Susu menjadi sangat berkah. Seekor unta yang sedang menyusui dapat mencukupi banyak orang. Seekor sapi dapat mencukupi satu kabilah. Bahkan seekor kambing dapat mencukupi satu keluarga. Tidak ada kelaparan, tidak ada kekurangan pangan. Bumi mengeluarkan seluruh keberkahannya. Bukan hanya itu, Rasulullah SAW juga menyebutkan bahwa pada masa itu rasa dengki, rasa kebencian, dan rasa permusuhan dicabut dari hati manusia. Kehidupan menjadi aman. Dalam sebagian riwayat disebutkan, anak-anak dapat bermain dengan ular tanpa diganggu, dan binatang-binatang buas tidak lagi membahayakan manusia. Manusia hidup dalam ketentraman yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Harta juga menjadi sangat melimpah. Rasulullah SAW bersabda, harta akan berlimpah hingga tidak ada seorang pun yang mau menerima sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang-orang tidak lagi berebut dunia. Mereka tidak sibuk mencari harta dengan cara yang haram. Kebutuhan mereka sudah tercukupi. Keamanan terjaga. Keadilan ditegakkan. Tauhid berdiri dengan jelas di muka bumi. Inilah masa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Sebuah masa ketika Nabi Isa alaihissalam memimpin manusia dengan keadilan dan Allah menurunkan keberkahannya kepada bumi. Namun, pada masa itu bukanlah akhir dari dunia. Ia hanyalah jeda sebelum datangnya peristiwa-peristiwa besar berikutnya yang akan mengantarkan manusia menuju hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.